Selamat datang di kelas online Matematika SMP Negeri 1 Halmahera Utara untuk kelas 71 sampai dengan kelas 74. Untuk materi kelas 1 semester 1 yang pertama kita akan belajar tentang bilangan. Jadi di bilangan untuk materi ini kita akan belajar tentang bagaimana mengurutkan bilangan bulat, melakukan operasi bilangan bulat, kemudian mengurutkan bilangan pecahan dan melakukan operasi terhadap bilangan pecahan, kemudian melakukan operasi campuran. Tetapi khusus untuk di video kali ini, untuk pertemuan yang awal ini kita hanya membahas dua materi, yaitu yang pertama membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, kemudian melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk materi yang lainnya akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang pengertian bilangan bulat. Atau bilangan bulat itu terdiri dari bilangan-bilangan apa saja. Yang pertama, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli, yaitu bilangan bulat positif atau 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat juga terdiri dari bilangan caca, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 0 sampai dengan bilangan bulat positif. Untuk bilangan bulat sendiri memuat bilangan bulat positif, 0 dan bilangan bulat negatif. Bilangan 0 bukan bilangan positif, bukan juga bilangan negatif. Artinya untuk bilangan 0 ini adalah bilangan netral karena nilainya tidak positif dan nilainya juga tidak negatif. Jadi dapat dikatakan bahwa himpunan bilangan asli yang tadi di atas terdiri dari 1, 2, 3 dan seterusnya juga merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Kemudian selain itu, himpunan bilangan caca yang terdiri dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya juga merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Letak suatu bilangan bulat pada garis bilangan dapat dilihat seperti pada gambar garis bilangan berikut ini. Di sini ada angka 0. Angka 0 ini adalah angka yang netral karena nilainya tidak positif, nilainya juga tidak negatif, sehingga angka 0 ini dijadikan titik pangkal. Sebelah kiri dari angka 0 merupakan bilangan bulat negatif, sementara sebelah kanan dari bilangan 0 merupakan bilangan bulat positif. Jadi ketika dari bilangan 0 D ke kiri nilainya negatif, kemudian dari bilangan 0 D ke kanan nilainya positif. Kita ambil contoh, ada dua contoh sini, yaitu yang pertama negatif 4. Negatif 4 karena nilainya negatif, maka dia berada 4 langkah dari titik 0. Kemudian yang kedua di sini ada angka 6. 6 sini nilainya positif sehingga dia terletak 6 langkah ke kanan dari bilangan 0. Sekarang kita akan membandingkan bilangan bulat. Pada garis bilangan yang sudah kita bahas tadi, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya semakin besar. Dan sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, nilainya semakin kecil. Perlu diketahui bahwa setiap bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Jadi untuk setiap bilangan positif, walaupun dia hanya misalkan dia nilainya positif dan bilangan negatif itu nilainya negatif 136, tetap bilangan positif yang lebih besar. Contohnya sini kita lihat 2 berada di sebelah kanan dari negatif 6, artinya 2 lebih besar dari negatif 6. Kita lihat contoh di garis bilangan, positif 2 berada di sebelah kanan dari negatif 6, maka positif 2 ini lebih besar dari negatif 6. Di sini kita ketahui bahwa semakin ke kanan suatu bilangan nilainya semakin besar. Misalkan contoh tadi kita ambil negatif 6 dengan positif 2. Karena 2 ini berada di sebelah kanan dari negatif 6, maka 2 ini lebih besar dari negatif 6. Contoh yang lain misalkan 3 dengan 4. 3 dengan 4. 4 ini berada sebelah kanan dari angka 3. Maka 4 lebih besar dari 3.
Untuk contoh selanjutnya kita akan melihat perbandingan bilangan bulat yang terdiri dari beberapa angka atau beberapa digit. Yang pertama yaitu contoh bilangan bulat positif yang terdiri dari 6 digit, yang terdiri dari 4 digit dan yang terdiri dari 3 digit. Di sini dapat kita ketahui bahwa bilangan yang pertama yang terdiri dari 4 angka itu lebih besar dari bilangan kedua yang hanya terdiri dari 3 angka. Sehingga untuk bilangan ke satu dia lebih besar dari bilangan kedua. Kemudian untuk yang kedua di sini ada bilangan negatif yang terdiri dari 6 digit. Jadi kedua bilangan yang pertama yang ini sama-sama terdiri atas 6 digit. Sama juga dengan bilangan yang kedua terdiri dari 6 digit dan nilai kedua bilangan ini adalah negatif. Kita lihat untuk angka pertama dan kedua dari kedua bilangan ini sama yaitu 5 dan 6. Kemudian ada perbedaan di angka ketiga. Angka ketiga di sini ada negatif 3, kemudian di sini ada negatif 1. Di sini kan tandanya negatif. Kita lihat di garis bilangan di atas ini untuk negatif 3 dengan negatif 1. Negatif 1 berada di sebelah kanan dari negatif 3. Maka negatif 1 lebih besar dari negatif 3. Maka dapat diketahui dari perbandingan kedua bilangan negatif ini, bilangan yang pertama lebih kecil dari bilangan yang kedua. Kita akan melihat contoh soal. Contoh soal untuk mengurutkan bilangan bulat. Pertama sini kita urutkan bilangan-bilangan di bawah ini lalu letakkan pada garis bilangan. Untuk yang pertama terdiri dari 34, negatif 23, negatif 48, 42, 29, dan 36. Kita lihat untuk penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya sini kita bagi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok bilangan negatif yang terdiri dari negatif 23, negatif 48, dan negatif 32. Kemudian kita mengurutkan bilangan yang negatif tadi dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Jadi yang di sini untuk urutan bilangan negatif yang terkecil dimulai dari negatif 48, negatif 36, dan negatif 23. Kemudian untuk kelompok bilangan bulat positif yang terdiri dari 34, 42, dan 29, urutan bilangan yang terkecil dari bilangan positif adalah 29, 34, dan 42. Sehingga ketika kita mengurutkan dan menggambarkannya pada garis bilangannya akan jadi seperti berikut. Yang paling kecil adalah negatif 48, kemudian ada negatif 36 sampai dengan 42. Kita ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua yang terdiri dari negatif 162, 176, 325, negatif 374, 293, dan negatif 285. Masih sama dengan cara yang pertama, kita kelompokkan dulu dia menjadi dua kelompok, yaitu kelompok bilangan negatif dan kelompok bilangan positif. Yang pertama untuk kelompok negatif kita urutkan dari yang terkecil yang dimulai dari angka negatif 174, kemudian ada negatif 285 dan negatif 162. Kemudian untuk kelompok bilangan bulat positif kita urutkan mulai dari yang terkecil, maka yang dari terkecil dimulai dari 176, 293, dan 325. Dan ketika kita menggambarkan di garis bilangan, kita gabungkan kedua kelompok bilangan dari bilangan negatif dan bilangan positif dan kita urutkan, maka yang paling kecil yaitu negatif 374 dan bilangan yang paling besar adalah 325. Kita ke contoh selanjutnya. Di sini
diminta untuk memperhatikan macam-macam es beserta suhunya berikut. Yang pertama di sini ada es teh dengan besar suhunya 2 derajat Celcius, kemudian ada es krim dengan suhunya negatif 5 derajat Celcius, kemudian ada es batu negatif 6 derajat Celcius, ada es jus 3 derajat Celcius. Kemudian kita mengurutkan minuman dari yang paling dingin. Jadi di sini urutan yang paling dingin kita bisa langsung lihat di garis bilangan. Jadi ini adalah garis bilangan, maka yang paling terkecil urutan minuman yang paling dingin adalah batu, kemudian ada es krim, teh, dan jus. Karena untuk minuman yang paling dingin berarti suhunya yang paling kecil. Suhu yang paling kecil berarti menunjukkan bahwa minuman itu semakin dingin. Kita ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kita akan bahas di sini yaitu penjumlahan bilangan bulat, kemudian sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, dan sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Di sini kita juga akan membahas tentang contoh soal dan latihan soal. Kita langsung saja ke penjumlahan bilangan bulat. Pertama, penjumlahan dengan mister. Kita akan menentukan hasil dari negatif 4 ditambah dengan positif 5 menggunakan mister hitung. Di sini ada kedua mister yaitu mister A dan mister B. Bilangan pertama yaitu negatif 4 kita jumlahkan dengan bilangan kedua. Bilangan kedua yang ada di mister B. Jadi untuk bilangan pertama ini dia berada di mister A, kemudian untuk bilangan kedua ini berada di mister B. Yang pertama untuk negatif 4 ditambah dengan 15, karena ini 15 ini merupakan nilai positif, maka dia harus 15 langkah ke kanan. Maka negatif 4 ini kita jadikannya sebagai titik 0 atau titik pangkal. Maka dari negatif 4 kita hitung 15 langkah ke kanan. Mulai dari negatif 4 ke negatif 3. Jadi dari sini ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka pada langkah ke-15 ke kanan dia berada di angka 11. Maka hasil penjumlahan dari negatif 4 ditambah dengan 15 hasilnya sama dengan 11. Kemudian caranya jika kalian ingin melakukannya di rumah, yaitu yang pertama impitkan angka 0 pada mister B dengan angka negatif 4 pada mister A. Perhatikan angka pada mister A yang berhimpitan dengan angka 15 pada mister B. Terlihat angka yang berhimpitan pada angka 11. Angka 11 ini adalah hasil dari negatif 4 ditambah dengan 15. Jadi negatif 4 ditambah dengan 15 hasilnya sama dengan 11. Jadi kalau kalian ingin melakukan di rumah dapat memperhatikan contoh-contoh seperti ini. Kemudian yang kedua, penjumlahan dengan garis bilangan. Oke, penjumlahan dengan garis bilangan yang pertama ada negatif 4. Berarti dari titik 0 ini titik pangkat. Karena di sini nilainya negatif, maka dia ke kiri dari titik 0. Negatif 4. Dari titik 0 dia ke kiri 4 langkah. Jadi dari sini kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Pas berada di negatif 4. Kemudian dari angka 0 melangkah 4 satuan ke kiri menunjukkan bilangan negatif 4. Berarti untuk yang pertama dia melangkah ada di sini negatif 4. Dilanjutkan dengan dari angka negatif 4 melangkah 15 satuan ke kanan menunjukkan menjumlahkan
dengan 15. Maka dari negatif 4 sini 15 langkah ke kanan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada di angka 11. Jadi langkahnya terhenti di angka 11. Sehingga untuk hasil negatif 4 ditambah dengan 15 itu hasilnya sama dengan 11. Kemudian kita akan melakukan penjumlahan secara langsung. Untuk misalkan A dan B adalah bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan A tambah B. Kemudian A ditambah dengan negatif B. Berarti di sini dalam kurung ada negatif B. Maka untuk tanda positif dan negatif ini tandanya akan berubah menjadi tanda negatif. Maka positif A ditambah dengan negatif B itu sama dengan A dikurang dengan B. Karena untuk tanda positif sini dan tanda negatif ini dia akan berubah menjadi negatif. Karena positif dikali dengan negatif hasilnya sama dengan negatif. Kemudian selanjutnya untuk negatif A ditambah dengan B sama dengan negatif dalam kurung A dikurang B. Kemudian untuk negatif A ditambah dengan negatif B itu sama dengan negatif A ditambah dengan B. Kita akan melihat contohnya. Contohnya yang pertama sini ada negatif 12. Negatif 12 ditambah dengan 5. Negatif 12 ditambah dengan 5 hasilnya sama dengan negatif dalam kurung 12 dikurang dengan 5. Hasilnya sama dengan negatif 7. Ini untuk sama dengan untuk persamaan yang ketiga untuk yang di sini. Jadi negatif A ditambah B sama dengan negatif dalam kurung A dikurang dengan B. Jadi misalkan 12 dikurang 5, 12 dikurang 5 ini kan hasilnya sama dengan positif 7. Kemudian di sini ada negatif, jadi hasilnya sama dengan negatif 7. Sama dengan negatif 12 ditambah dengan 7. Kemudian yang kedua ada negatif 8 ditambah dengan negatif 12. Itu hasilnya sama dengan negatif 8 ditambah dengan 12. 8 ditambah dengan 12 kan hasilnya sama dengan 20. Kemudian di luar sini ada negatif, berarti dia sama dengan negatif 20. Untuk persamaan yang ini dia sama dengan persamaan untuk yang keempat ini. Negatif A ditambah dengan negatif B, hasilnya sama dengan negatif A ditambah dengan B. Kemudian untuk penjumlahan dua atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat, sifatnya tertutup. Artinya untuk setiap penjumlahan bilangan bulat dia akan menghasilkan bilangan bulat. Misalkan contoh ini, jika A ditambah B bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan C juga bilangan bulat. Artinya setiap bilangan bulat yang dijumlahkan dengan bilangan bulat, hasilnya akan sama tetap bilangan bulat. Misalkan contoh ini, 9 ditambah dengan negatif 13, hasilnya sama dengan negatif 4. Jadi negatif 4 ini, 9 ini kan bilangan bulat. Negatif 13 ini juga, untuk 9 ini bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan bulat negatif, hasilnya sama dengan bilangan bulat negatif. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu negatif 11 ditambah dengan 38 hasilnya sama dengan 27. Jadi untuk negatif 11 ini merupakan bilangan bulat negatif ditambah dengan bilangan bulat positif, hasilnya sama dengan 27. 27 ini juga merupakan bilangan bulat. Untuk bilangan 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dengan 0 hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Artinya setiap bilangan bulat yang dijumlahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Misalkan contoh A ditambah B sama dengan A. Contohnya seperti ini, 37 ditambah dengan 0, 37 ditambah dengan 0 hasilnya akan sama dengan 37. Ini bilangan bulat positif ditambah dengan 0 hasilnya akan
menghasilkan bilangan bulat positif 37. Kemudian contoh yang kedua ada negatif 42 ditambah dengan 0. Hasilnya sama dengan negatif 42. Kemudian hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawan yang sama dengan 0. Seperti sifatnya A ditambah dengan negatif A sama dengan 0. Artinya negatif 23 ditambah dengan 23. Ini kan negatif, ini positif 23. Hasilnya sama dengan 0. Ini sama dengan negatif 23 dikurang dengan 23. Karena lawan dari negatif 23 ini adalah positif 23, sehingga ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Misalkan contoh lagi ini, negatif 58 dikurang dengan 58 sama dengan 0. Oke, kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Ini adalah cara untuk melakukan pengurangan bilangan bulat. Pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Dapat ditulis A kurang B sama dengan A tambah negatif B. Kemudian untuk negatif A dikurang B, hasilnya sama dengan A tambah B. Untuk yang ini kan ada tanda negatif, tanda negatif ada dua, yaitu yang pertama yang ini, kemudian yang ini. Ketika yang ini dikalikan negatif kali negatif, hasilnya akan berubah jadi positif. Kalau di video yang sebelum di penjelasan yang sebelumnya, kalau positif dengan negatif kan hasilnya negatif. Kalau untuk negatif dengan negatif hasilnya positif. Contoh perhatikan pola pengurangan bilangan berikut. Misalkan negatif 12 dikurang dengan 12 dikurang dengan 18, hasilnya sama dengan 12 ditambah dengan negatif 18, jadi sama dengan negatif 6. Kemudian negatif 16 dikurang dengan negatif 9. Di sini ada tanda negatif dan di sini juga ada tanda negatif, maka tandanya akan berubah menjadi positif karena negatif dikali dengan negatif hasilnya positif. Maka untuk 16 dikurang dengan negatif 9 hasilnya sama dengan 25 karena tandanya ini berubah menjadi positif karena tanda negatif dikali dengan negatif. Kemudian untuk negatif 24 dikurang dengan negatif 34. Tanda yang di sini akan berubah menjadi positif karena di sini ada negatif, sini ada negatif, ketika dikalikan maka hasilnya positif karena negatif kali negatif sama dengan positif. Maka sini sama dengan negatif 24 ditambah dengan 34, hasilnya sama dengan 10. Kemudian sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Jika A ditambah dengan B bilangan bulat, maka A kurang B sama dengan C bilangan bulat. Artinya setiap bilangan bulat dikurangkan dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Contoh, negatif 15 dikurang dengan 7 hasilnya sama dengan negatif 21. Negatif 15 merupakan bilangan bulat, negatif 7 merupakan bilangan bulat, dan hasil pengurangannya juga sama dengan negatif 21 juga merupakan bilangan bulat. Kita ke contoh soal, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan beruntun berikut. Yang pertama di sini ada negatif 67 ditambah dengan 34 ditambah dengan negatif 54. Yang pertama untuk yang bagian A, negatif 67 ditambah dengan 34 dan ditambah dengan negatif 54. Jadi ini sama dengan negatif 3. Kita melakukan operasi dikerjakan dari depan. Karena sini operasinya operasinya penjumlahan dan pengurangan, maka kita lakukan pengerjaannya dari depan. Jadi di sini ada negatif 67 ditambah dengan 35. Negatif 67 ditambah dengan 35 hasilnya sama dengan negatif 32. Kemudian
ditambah dengan negatif 54. Di sini kita lihat ada tandanya positif, di sini ada tandanya negatif. Maka tanda ini akan berubah menjadi negatif. Sehingga di sini sama dengan negatif 32 dikurang dengan 54. Hasilnya sama dengan 36. Sekali lagi, untuk tanda yang ini tandanya positif dan ini tanda negatif, tandanya akan berubah menjadi negatif. Sehingga hasil akhirnya sama dengan negatif 32 dikurang dengan 54, hasilnya sama dengan 36. Kemudian untuk bagian B. Bagian B, negatif 34 dikurang dengan 73 dikurang dengan negatif 63. Kita kerjakan ulang dari depan karena operasinya hanya operasi pengurangan dan penjumlahan, maka kita lakukan dari depan. Yang pertama negatif 34 dikurang dengan 73. Hasil dari negatif 34 dikurang dengan 73 itu hasilnya sama dengan negatif 112. Kemudian di sini ada dua tanda yang sama, yaitu tanda negatif. Negatif di sini dan negatif 68. Sehingga kedua tanda ini dikalikan menjadi positif. Sehingga di sini hasil dari negatif 39 dikurang dengan 73 itu kan hasilnya sama dengan 112 ditambah dengan 68, sehingga hasilnya sama dengan 34. Sekali lagi untuk tanda yang di sini, yang pertama kita lihat contoh yang di atas, kan ini ada positif dan ini ada negatif, sehingga tandanya berubah menjadi negatif karena kedua tandanya berbeda. Kalau untuk yang di sini, ini karena tandanya sama-sama negatif, maka ketika dikalikan dia akan berubah menjadi positif. Sehingga untuk negatif 39 dikurang dengan 73 hasilnya sama dengan negatif 112 ditambah dengan 63, hasilnya sama dengan negatif 44. Kemudian kita lihat contoh soal. Suhu terendah yang terjadi di kota A sama dengan 18 derajat Celcius. Sedangkan suhu tertinggi yang pernah terjadi adalah 15 derajat Celcius. Adapun suhu terendah dan suhu tertinggi yang pernah terjadi di kota B sama dengan negatif 27 derajat dan 7 derajat. Jadi di sini maksudnya suhu yang paling terendah di kota B itu sama dengan negatif 27 derajat Celcius dan yang paling tinggi adalah 7 derajat Celcius. Kemudian pertanyaannya, di antara kedua kota itu, kota manakah yang mempunyai interval suhu lebih besar? Kita lihat yang pertama, kota A. Untuk interval sama dengan suhu tertinggi dikurang dengan suhu terendah. Untuk interval suhu di kota A sama dengan suhu tertingginya adalah 18 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu yang tertingginya sama dengan 15 derajat Celcius, dan untuk suhu terendahnya adalah negatif 18 derajat Celcius. Sehingga di sini 15 dikurang dengan negatif 18. Kita lihat ada tanda negatif, ada dua di sini, ada yang di dalam kurung dan ada di luar kurung. Ketika tanda negatif dengan tanda negatif dikalikan, hasilnya sama dengan positif. Sehingga untuk di sini jadinya 15 ditambah dengan 18. Tanda ini berubah menjadi positif karena di sini negatif ada dua. Ketika negatif dikali dengan negatif, hasilnya sama dengan positif. Maka 15 ditambah dengan 18 hasilnya sama dengan 33. Hasilnya sama dengan 33. Maka untuk interval suhu kota A itu sama dengan 33 derajat Celcius. Kemudian untuk interval kota B. Interval kota B yang paling tinggi adalah 7 derajat Celcius dikurang dengan yang paling terendah. Yang paling terendah sini sama dengan negatif 27 derajat Celcius. Sehingga untuk tanda di sini cara pengerjaannya masih sama dengan untuk mencari interval karena di sini negatif.
Negatif dikali dengan negatif hasilnya akan berubah menjadi positif. Sehingga di sini sama dengan 7 ditambah dengan 27 hasilnya sama dengan 34. Jadi interval suhu yang lebih besar adalah kota B, karena kota B mempunyai interval suhunya sama dengan 34 derajat. Sementara untuk kota A sama dengan 33 derajat. Demikian pembahasan untuk video kali ini. Apabila ada yang belum pahami atau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung saja lewat grup WA yang sudah dibuat. Atas perhatian kalian, diucapkan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.